Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sependa. Halo. Bagaimana kabarnya? Pasti baik dong. Kembali lagi dengan saya Melati Ibrahim dan rekan saya Lila Aninda Wahyu Aprilia di acara podcast Ruang Cerita. Hari ini kita kedatangan dua narasumber hebat loh yang akan menemani kita hari ini. Betul sekali Melati. Hari ini kita kedatangan dua narasumber hebat kita. Langsung saja kita sapa dua narasumber hebat. Assalamualaikum Bu Launa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Danan. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Ruang Cerita. Hari ini kita akan membahas apa ya Melati? Sebentar lagi kan tanggal 10 November yang selalu diperingati Hari Pahlawan. Nah, kita ingin mengupas masalah nasionalisme di era Gen Z, Kak Ila. Betul sekali. Seperti yang sering kita dengar sehari-hari, baik saat upacara bendera, saat hari perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia, saat Hari Pahlawan, dan masih banyak kegiatan lainnya yang pasti terdengar kata nasionalisme. Namun, apakah kita selama ini sudah menjiwai dan betul-betul mengamalkan makna nasionalisme? Pertanyaan yang luar biasa, Kak Ila. Memang betul sih, aku sering mendengar kata-kata nasionalisme. Namun, saya sendiri belum mengerti secara mendalam apa arti dari nasionalisme tersebut. Contoh kita menunjukkan rasanya juga bagaimana. Daripada kita bingung, yuk kita tanya ke dua narasumber kita. Nah, langsung saja saya akan mengajukan pertanyaan pertama ini kepada Bu Launa terlebih dahulu, lalu bisa disambung kepada Pak Dana. Apa sih Bu yang dimaksud oleh nasionalisme itu? Nasionalisme itu lebih bersifat cinta tanah air, semangat kebangsaan di mana kita mencintai dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna nasionalisme. Pak Danan? Ya, kalau nasionalisme sendiri secara artian secara luas itu kan mencintai bangsa ini, entah itu bisa dari kehidupan sehari-hari, lalu bisa kalian tidak membuang sampah itu juga bisa, terus belajar dengan baik itu juga bisa. Contoh dari nasionalisme yang bisa diterapkan sekarang ini. Wah, ternyata seperti itu makna dari nasionalisme. Pikiran saya jadi terbuka luas nih setelah mengerti apa arti nasionalisme, Kak Ila. Betul Melati. Sekarang saya memiliki pertanyaan selanjutnya. Kita seringkali mendengar kata nasionalisme dan patriotisme. Mungkin Melati juga pernah mendengar pastinya kan? Pasti dong. Apa sih perbedaan nasionalisme dan patriotisme? Silahkan Pak Danang menjawab terlebih dahulu, kemudian disambung dengan Bu Launa. Oke, kalau tadi nasionalisme itu sifatnya adalah sifat mencintai bangsa ini, kalau patriotisme mungkin lebih perannya bagaimana, kayak misalnya produk-produk dalam negeri dan lain sebagainya. Kalau nasionalisme nanti sifatnya itu bisa lebih berkembang lagi, bisa kayak menghargai, terus memaknai apa itu upacara dan lain sebagainya. Kalau nasionalisme itu kan kita lebih bersifat cinta, ya, cinta. Jadi hasrat hati untuk mencintai suatu negara karena kita warga negara Indonesia. Tapi kalau patriotisme itu lebih ke aplikasi. Jadi aplikasi itu pengabdian. Melakukan pengabdian, rela berkorban demi menjaga nama baik bangsa. Jadi kalau ke nasionalisme itu lebih ke sifatnya, tapi kalau untuk patriotisme itu ke aplikasinya. Bagaimana sih katanya kita cinta sama bangsa Indonesia. Jadi bagaimana aplikasinya kita? Yaitu satu-satunya adalah rela berkorban. Apapun yang kita lakukan selagi masih positif, itu kita lakukan demi negara kita Indonesia. Jadi seperti ternyata nasionalisme dan patriotisme itu berbeda ya pengertiannya. Baru tahu aku. Begini ya,
dikatakan bukan berbeda ya Pak Danang Iya. ya. Ada kaitannya Ada atau kesinambungan antara nasionalisme dan patriotisme. Seperti begini, kalau anak-anak cinta pada seseorang, kan apapun dilakukan untuk membela orang itu selagi hal-hal yang positif. Nah, itulah arti atau kesinambungan antara nasionalisme dan patriotisme. Begitu Pak ya. Benar, Laras. Ya. Lalu bagaimana bentuk nasionalisme yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, yang mana nasionalisme belum tertanam kuat di jiwa generasi Gen Z seperti kami? Silakan Pak Danang dulu. Oke. Kalau dari saya, penanaman nasionalisme di generasi Gen Z ya katanya ya. Iya. Gen Z. Ya, Gen Z Bu ya. Bisa melalui berbagai Gen Z. Gen Z ya, Gen Z ya. Iya, memang kita kan orang lama ya. Orang lama. Gen Z. Kalau penanamannya cukup banyak dan beragam. Kemarin kalian sudah melakukan berbagai macam pilihan, entah itu suara demokrasi ataupun tema kearifan lokal. Terus beberapa waktu lalu itu kemarin sempat di beberapa waktu pernah saya berikan beberapa tema tentang sejarah lokal di dalam apa Bu yang per 1 jam sekali itu Bu, per jamnya itu per 1 jam itu di gizi ataupun di Sejam kita. Sajam kita itu saya berikan sejarah lokal agar jiwa-jiwa nasionalismenya itu di anak-anak di Sependa itu bisa tertanam dengan baik lewat sejarah lokal, lewat oh ini loh kenapa kok ada yang namanya pahlawan Sunaryo di jalan antara Pandaan dan Bangil, sehingga oh jadi dia itu seorang pahlawan yang rela berkorban untuk bangsanya, rela mati muda untuk bangsanya biar bangsanya itu merdeka. Nah, sifat-sifat seperti itulah yang pengennya kami itu menanamkan ke siswa ataupun siswi di SMP Negeri 2 Pandaan. Itu. Ibu mau menambahkan? Sama sih kayak Pak Danang ya. Jadi kita sebagai guru itu karena Gen Z ini sudah terpengaruh dengan teknologi ya Pak ya, yang isinya itu banyak hiburannya. Jadi anak muda sekarang itu lebih ngefan ke luar negeri ya. Jadi makanya di sekolah kita ini ada beberapa program tentunya juga masuk ke kurikulum seperti pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, itu juga usaha ya, usaha untuk menanamkan kepada peserta didik supaya apa? Supaya tahu, supaya memahami bagaimana sih menjadi generasi penerus yang Pancasila, di mana sekarang ini sudah anak-anak sekarang itu apa ya, lebih cenderung hafal budaya luar ya. Kemudian kita bersama juga ada penanaman moral dalam artian kegiatan program-program seperti pawai budaya itu kan ya. Kemudian yang kemarin itu adalah kebinekaan lah, seperti itu supaya anak-anak itu lebih mengenal. Kemudian juga dimasukkan ke dalam pembiasaan pagi menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kemudian ada dimasukkan dalam upacara itu ya, menyanyikan lagu nasional, di mana anak-anak itu supaya apa? Supaya tahu, supaya mengenal. Kalau zamannya Bu Launa dulu, lagu nasional itu mengerti semua, ya kan? Kalau anak-anak sekarang lihat teks ya Pak ya, lihat teks ya. Karena apa? Kita berharap nanti kembalinya adanya program-program yang kita galakkan untuk menanamkan nasionalisme itu nanti berhasil bagi anak-anak didik kita. Mungkin berkaitan dengan era sekarang ini, Bu Launa dan Pak Danang pasti merasakan perbedaan nasionalisme Indonesia yang diterapkan untuk generasi dulu dan Gen Z ini.
Apa sih yang Bapak Ibu sangat rasakan perbedaannya? Oh ya, banyak. Banyak Apalagi banget. saya ini guru lama ya. Jadi saya mulai mengajar itu tahun 2002. Itu memang banyak sekali perbedaannya. Di mana adat budaya ketimurannya untuk sekarang dengan dulu itu beda, ya kan? Beda dari mulai apa ya, pembiasaannya. Kemudian mereka kalau dulu mereka itu apa ya, lebih ke adabnya ya, lebih ke adabnya. Budaya ketimurannya itu masih kental sekali ya Pak ya, masih kental sekali. Kalau sekarang kan anak-anak ditanya misalnya lagu Merdeka ciptaan siapa? Waduh siapa ya Bu ya? Nah, itu yang kita mulai miris sekali sehingga kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan rasa nasionalisme itu tadi dari hal-hal yang kecil dulu kepada anak-anak, yaitu tadi dari mereka seperti saya guru IPS itu memberi wawasan kepada anak-anak itu diselipkan dalam materi, misalnya pertama mengenal Indonesia ini negara apa, berapa provinsinya, nama-nama apa namanya, nama-nama baju tradisional, bahasa, kemudian adat istiadat, kearifan lokal yang ada. Nah dari itu supaya mereka itu apa ya, mereka itu tahu. Jadi mereka paham bahwa saya itu tinggal di Indonesia, iki lo adatnya Indonesia. Nah, seperti ini loh Indonesia. Dan mereka, kita berharap apa ya, pembelajaran-pembelajaran itu nanti bisa masuk ke medsos ya Pak ya. Iya, betul. Dipromosikan. Sehingga kebangsaan kita kembali seperti dulu. Di samping juga kita berharap teknologi ya, kan sekarang sudah pinter-pinter anak-anak ya ke IT gitu loh. Tuh, mungkin Pak Danang. Iya, hampir sama kayak Bu Launa. Jadi setiap pembelajaran, setiap perilaku, mungkin kita sisipkan nilai-nilai yang tertanam di ajaran-ajaran nenek moyang kita terdahulu, biar generasi selanjutnya itu tidak kehilangan jati diri bangsanya. Jadi karena di era globalisasi sekarang ini, di usia-usia kalian yang rasa ingin tahunya itu tinggi banget, budaya ini loh Pak lebih baik daripada budaya kita. Nah, itu kan secara luar saja. Tapi secara dalamnya, itu belum tentu budaya yang kamu pandang baik, itu belum tentu sama atau cocok dengan apa yang kita terapkan di negara kita. Makanya selalu saya selipkan, entah itu penguatan nasionalisme di dalam pembelajarannya, entah itu melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang perilaku-perilaku nenek moyang kita terdahulu, seperti kalau berjalan di depan orang lebih tua itu entah itu membungkuk, entah itu permisi terlebih dahulu, itu kan juga termasuk nilai-nilai di dalam budaya dan nasionalisme kita. Karena nasionalisme itu artinya itu sangat-sangat luas sekali, bukan hanya mencintai negara, bukan hanya menghargai jasa pahlawan, bukan hanya mengikuti upacara bendera, tapi juga menghargai budaya, lalu meneruskan budaya yang baik. Karena di era sekarang budaya itu bukan tambah memuncak, tapi semakin merosot. Nah, itu PR kita semua sebagai generasi saat ini. Seperti itu. Tapi Pak ya, tapi untuk sekarang, anak-anak sekarang itu IT-nya. Yang kita harapkan dengan IT ini tadi kan teknologinya sekarang sudah canggih. Ya, arus globalisasi sudah sangat pesat. Yang kita harapkan kepada anak-anak atau kita menggiring anak-anak dengan dia dengan dia menggunakan IT itu bisa digunakan untuk sarana promosi, ya kan Pak ya? Untuk sarana promosi kepada dunia luar. Oh, ini loh Indonesia. Nah, itu termasuk
kalian bisa membantu. Iya, Ya, betul. bisa membantu sekali Iya, untuk menanamkan nasionalisme kepada semuanya, semuanya. ya, terutama khusus warga negara Indonesia Indonesia. di era kalian, gitu ya. Oh ya Kak Ila, aku jadi keinget nih. Kalau aku pernah baca di sosial media ada tayangan pawai budaya dalam peringatan HUT RI dari yang dahulu diwarnai dengan beragam tampilan budaya, tapi sekarang menjadi hiburan mana suka yang kadang kurang mendukung rasa semangat nasionalisme. Iya. Berdasarkan contoh tersebut, sebenarnya apa masalah nasionalisme yang dihadapi generasi muda Indonesia saat ini? Menurut Bu Launa bagaimana? Apa tadi? Bagaimana cara menghadapi generasi muda saat ini yang kurang rasa semangat nasionalismenya? Ya itu tadi, dengan cara menyelipkan beberapa materi pada saat kita Iya. mengajar, kemudian bisa dengan pembiasaan itu, kemudian bisa dengan penugasan yang penting isinya tentang Indonesia sudah, yang isinya tentang kearifan lokal. Seperti itu tadi, Bu Launa sering atau pertama kali yang kelas 7 itu pasti karena materinya kondisi fisik Indonesia ya diselipkan dengan Indonesia ini bagaimana. Nah, dengan itu jadi bisa masuk anak-anak itu mulai sudah, kemudian ke kekayaan Indonesia itu apa saja. Ya, jadi kita itu harus ikut mengikuti anak-anak. Karena anak-anak ini senang hiburan, jadi dalam perkenalan rasa kebanggaan kepada negara, kita selipi dengan hiburan. Ya, kita selipi dengan upaya seperti itu tadi. Kayak kemarin itu ada pawai di HUT RI ya. Iya. Tetapi sangat kita sayangkan sekali anak-anak itu masih Pak ya, masih terpengaruh ya. Iya. Terpengaruh. Jadi luar. misalnya kita kasih tema ini ya ada beberapa anak yang seperti itu. Lah, kita ini jadi mengingatkan. Ya, mengingatkan. Kemudian kayak lagu-lagu nasional itu kan sekarang dibuat kayak remik ya, karena dibuat DJ dibuat gitulah. Itu salah satu cara, karena anak sekarang itu sukanya seperti itu, kita masuki seperti itu, kita buat seperti itu, tapi isinya maknanya adalah tetap lagu tradisional ya, seperti itu salah satunya. Kemudian seperti kayak baju ya Pak ya. Nah, kayak busana-busana ini kan nanti insya Allah di kelas 3 kan ada recycle yang temanya adalah Nusantara. Nah itu kita harapkan seperti itu. Jadi dengan adanya program-program ini anak-anak merasa oh ini loh Indonesia. Aku senang jadi orang Indonesia. Seperti itu diharapkan itu. Paling enggak anak-anak cintalah produksi dalam negeri. Kemarin ada bazar. Ya, intinya bazarnya isinya kan makanan tradisional ya. Nah, itu salah satu pendidikan nasionalisme yang diterapkan di sekolah ini. Monggo ya. Kalau saya terkait dengan pawai budaya, kenapa kok banyak Gen Z itu terafiliasi dengan budaya luar? Ya karena arus globalisasinya itu kan cukup tinggi. Iya, terus betul. Di kebanyakan kalian itu bermain sosmed itu juga seharian lah, nggak tahu. Iya, seharian. Dikatakan jarang itu juga nggak mungkin. Iya. Jadi mau nggak mau itu di era kalian itu entah itu pawai budaya, karnaval dan lain sebagainya itu pasti terselipkan budaya luar. Nah, caranya seperti apa supaya nasionalisme itu bisa masuk ke dalam benak kalian? Tadi yang dikatakan Bu Launa, memasukkan segala macam yang berbau nasionalisme, dari pelajaran, dari lagu, dari baju. Lalu kemarin itu waktu P5 kearifan lokal itu kan juga yang kelas 8 itu kan ketika membeli segala sesuatu
harus menggunakan bahasa Jawa. Jawa, Nah, ya itu kan itu. juga termasuk. Nah, Mm. ya tidak bisa menyalahkan generasi sekarang karena banyaknya sosial media dan lain Iya. sebagainya, tapi juga jadi PR karena ini termasuk dalam cara kita untuk membentengi, terus memfilterisasi kalian agar kalian tidak merosot jiwa nasionalismenya. Jadi ya kayak kemarin itu pawai budaya yang dilakukan di Pandaan itu dari depan sampai ke belakang itu full dengan tema budaya semua. Dari yang depan itu Bapak Kepala Sekolah dengan baju adatnya, Iya. sampai yang paling belakang itu pramuka dan kesenian bandengan. Nah, itu Iya. salah satu cara agar siswa-siswi di sini atau bisa juga membuat orang-orang di sekitar itu, oh gini ya jiwa nasionalismenya anak-anak SMP 2 Pandaan. Seperti itu. Iya. Iya, tapi tetap dikasih hiburan. Iya. Karena memang salah satunya itu. Mm-mm. Kalau misalnya tidak dikasih seperti itu, tidak ada yang mau menonton. Nggak ada. Karena apa? Ini sudah zamannya ya kan, zamannya Harus diperbaiki. harus ada diperbarui. perbaruan. Iya. Ya, jadi ada apa itu namanya modifikasi. Dimodifikasi. Dimodifikasi supaya masyarakat senang. Tertarik kembali lah tertarik kembali istilahnya, kepada kebudayaan bangsa Iya. Indonesia. Saya ingat di zaman saya dulu ketika sekolah SMP itu tinggi-tingginya orang itu ke Japanese. Oh, Nah, entah iya, itu iya. baju, rambut dan Iya, lain sekarang sebagainya, juga aliran begitu, musik. Pak. Iya, Iya. tapi sekarang kalau saya lihat kok ke bantengan lagi. Iya. Jadi entah itu musik bantengan dijadikan DJ atau gimana pun. Jadi kan anak-anak di usianya Mbak Lila terus Mbak Iya. Melati terus jadinya kan wah aku malah seneng bantengan. Jadi kan Iya. seperti itu. Jadi lebih mencintai budaya lagi kan Bu. Iya, yang penting tidak melanggar. Iya. Tidak melanggar aturan apapun bisa sesuai dengan adat kebudayaan yang ada. Itu saja. Ya. Kalau melihat pemaparan dari Bu Launa dan juga Pak Danang, apa yang menjadi penyebab masalah lunturnya rasa nasionalis di era Gen Z saat ini? Saya ya, harus globalisasi. Harus Globalisasi. globalisasi yang pesat, yang tidak bisa kita mengatakan tidak. Jadi gimana pun kita berada, kecuali kalau kita berada di daerah-daerah terpencil. Ya, itu nasionalismenya masih kuat. Tapi kalau kita, apalagi kita ini di Jawa ini adalah pusat, ya. Jadi pusat pemerintahan, di mana arus globalisasinya sangat pesat sekali. Itu yang menjadi penyebab lunturnya globalisasi, penyebab lunturnya rasa nasionalisme. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu ya dengan membentengi diri, meningkatkan iman dan takwa, kemudian menfilter kata Pak Danang itu tadi. Mana sih yang bagus buat kita, mana yang tidak. Ya itu tadi, dengan adanya arus globalisasi, kita berusaha menanamkan jiwa nasionalisme dengan mempromosikan ini tadi, mempromosikan kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia. Ya, supaya apa? Supaya tertarik, masyarakat tertarik kembali lagi ke produksi dalam negeri. Itu salah satunya. Jadi yang utama itu harus globalisasi yang sangat pesat. Yang isinya adalah hiburan. Ya, yang isinya full hiburan. Di mana anak zaman sekarang itu sehari-hariannya dengan HP. Bukan dengan kawannya. Iya kan? Nah, dengan HP. Apapun bisa dilihat di situ. Nah, itu salah satu penyebab lunturnya rasa nasionalisme. Iya, kalau dari saya tadi Bu Launa bilang arus globalisasi. Iya, saya juga bilang arus globalisasi yang paling tinggi. Yang kedua mungkin sikap acuh dari remaja sekarang. Acuh terhadap bangsanya,
acuh terhadap budayanya, itu yang menyebabkan Gen Z itu tidak bisa senasionalis di zaman-zaman sebelumnya. Jadi ketika mereka pegang HP, ada yang berbau tentang budaya, alah ini kuno, aku ganti aja. Nah itu ya aku skip. Nah itu juga termasuk. Salah satunya itu. Salah satunya juga. Ya lebih senang ke hiburan lah. Iya, lebih suka ke hiburan. Iya. Dan sikap-sikap entah itu budaya, entah itu yang berbau dengan negara itu dianggap entah itu itu untuk umur yang sudah seperti tinggi, sudah tua. Nah, terus budaya itu sudah kuno dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin menjadi penyebab kenapa kok Gen Z itu entah itu sikap nasionalisnya, terus sikap patriotismenya itu juga sedikit menurun lah menurut saya. Itu. Jadi permasalahannya yang kita hadapi ini terlalu kompleks ya, Bu? Ya, sangat kompleks. Kalau di lingkungan pendidikan, apa saja hambatannya Bu Launa maupun Pak Danang hadapi dalam mewujudkan rasa nasionalisme di lingkungan sekolah? Pak Danang dulu. Pak Danang dulu. Iya. Kalau di lingkungan sekolah, ya hampir sama kayak tadi itu, karena kita ketemu dengan peserta didik itu kan hanya beberapa jam saja. Jadi mengawasi tentang hal-hal tersebut itu juga cenderung susah. Tapi mau bagaimanapun, memang tugasnya kita sebagai pendidik itu menanamkan nilai nasionalismenya. Jadi permasalahannya itu tadi, acuh. Pernah beberapa kali menemukan, entah itu ketika di upacara, entah itu ketika sudah mulai melakukan P5, anak itu cenderung tidak mau melakukan, terus anak itu cenderung acuh, anak itu cenderung bilang, alah ngapain sih upacara panas-panas dan lain sebagainya. Terus anak itu terkadang itu juga bilang, ini loh setiap Senin dilakukan, ini loh P5 setiap beberapa bulan sekali dilakukan. Nah itu juga termasuk menjadi masalah buat kami sebagai pendidik. Ya mungkin bukan hanya di beberapa sekolah saja, tapi juga di banyak sekolah mungkin hampir sebagian juga seperti itu. Jadi masalahnya itu juga sedikit umum menurut Pak Danang. Jadi banyak sekali masalah yang sedemikian kayak gitu itu. Jadi anak-anaknya itu, Pak saya lebih baik main HP aja di rumah daripada iya, daripada itu. Terus pernah suatu ketika dulu waktu zaman-zamannya COVID, waktu upacara 17 Agustus disuruh untuk memfotokan saja upacara di depan TV aja, dia tidak mau. Nah itu juga termasuk kemerosotan di dalam nilai nasionalisme yang ada di lingkungan pelajar. Ya. Bu Launa, silahkan. Hambatannya kalau saya itu lebih mengarahkan ke karakter. Ya, jadi mengembalikan jiwa nasionalismenya itu sangat sulit sekali. Ya itu tadi, karena memang arus globalisasi itu sudah pesat. Iya. Apalagi seusia kalian ini sikap-sikap imitasi, Pak ya. Iya. Jadi imitasi ya. Tahu kan kalian ya imitasi. Jadi meniru-niru. Meniru-niru. Itu sangat kuat sekali pada diri kalian. Salah satunya adalah bisa kita kasih contoh dulu. Seperti kita ini dalam aplikasi sehari-hari. Contohnya adalah kayak gurunya ada diterapkan hari-hari tertentu memakai baju adat. Ya. Nah, itu salah satu penanaman nasionalisme lagi. Ya. Kemudian penanaman kalau misalnya kita kerja kelompok. Ya. Penanaman profil pelajar Pancasila. Kita tanamkan lagi. Nah, itu untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Jadi hambatan kalau buat Bu Launa itu adalah untuk mengembalikan kalian ke rasa nasionalisme itu adalah membentuk karakter kalian dulu.
bagaimana membentuk karakter siswa itu supaya menjadi generasi pecinta bangsa, generasi yang bangga terhadap negaranya tanpa mengunggul-unggulkan negara lain itu. Di era Gen Z ini pastinya teknologi informasi sangatlah penting. Bagi kita, media, peran atau kegiatan yang sekiranya dengan cepat menumbuhkan kembali rasa nasionalisme yang sudah mulai luntur di era Gen Z. Dan apakah ada anak muda zaman sekarang yang mungkin bisa kita jadikan contoh dalam penerapan nasionalisme? Ya ada ya Pak ya. Jadi tidak semua Gen Z itu lupa dengan jati dirinya. Jadi ada anak-anak tertentu yang masih mengenal, yang masih punya rasa nasionalisme. Dari perilakunya aja sudah kelihatan. Ya, jadi dari perilakunya walaupun tidak keseluruhan, kita sudah bangga kalau lihat seperti itu ya. Jadi kita sudah senang sekali. Jadi bukan begini ya. Arus globalisasi itu membunuh karakter bangsa, karakter generasi untuk untuk apa ya? Menghilangkan jati dirinya. Bukan semuanya seperti itu. Tetapi ada anak-anak khusus ya Pak ya. Ada, pasti ada anak-anak yang cinta kepada tanah airnya. Kayak seperti aslinya loh ya Pak ya. Ada beberapa itu loh Pak, kalau ada tawuran-tawuran itu yang belo negara ya kan? Itu aslinya kan jiwa nasionalismenya dia, ya kan? Cuman memang nggak tepat gitu loh. Kayak misalnya ada sesuatu kayak contoh itu Pak, yang dulu pernah reog diakui oleh Malaysia. Adanya gerakan-gerakan seperti itu. Itu aslinya kan cinta tanah air, cuman ndak bagusnya karena anarkis, ya kan? Mereka melakukan seperti itu membela negaranya. Salah satu rasa patriotisme juga ya Pak ya. Sampai ada yang ditahan dan gitu. Nah, itu aslinya itu rasa nasionalismenya sangat tinggi, tetapi dia tidak memikirkan itu baik buruknya bagaimana. Jadi pasti adalah anak-anak atau generasi sekarang yang masih rasa nasionalisme yang tertanam di hati mereka. Kalau dari Pak Danang sendiri bukan berarti hilang atau tidak ada, tapi ya memang ada. Luntur. Luntur. Luntur saja. Kalau luntur kan masih nanti bisa dibetulkan lagi. Tapi kalau hilang itu ya sudah tidak ada lagi. Nggak ada. Kalau di era sekarang cukup banyak, terutama public figure itu juga banyak sekali yang punya jiwa nasionalis yang cukup tinggi. Entah itu dia itu tetap mengedepankan jiwa nasionalismenya, entah itu di luar negeri ataupun ketika berhadapan dengan lawan mainnya yang berasal dari luar negeri, tapi dia itu saya ini tetap orang Indonesia dan saya tetap di Indonesia. Nah, salah satu contohnya kalau public figure yang Pak Danang suka, salah satunya itu Iko Uwais. Nah, Iko Uwais itu kan go internasional, tapi dia tetap, saya ini tetap orang Indonesia. Bagaimanapun juga saya tetap orang Indonesia. Nah itu loh jiwa nasionalis yang perlu ditiru oleh generasi sekarang, yang perlu dijadikan contoh agar jiwa nasionalisnya itu tidak pudar. Salah satu lagi yang saya suka dari Iko Uwais itu, dia itu sempat menyelipkan beberapa kosakata bahasa Indonesia di dalam filmnya. Nah, itu yang membuat saya ada Indonesia, bangga saya jadi orang Indonesia. Nah, itu yang mungkin public figure yang Pak Danang suka. Kalau dari zaman-zaman dulu ya banyak, setiap generasi itu juga banyak banget. Sekarang juga banyak Pak, kan banyak atlet-atlet anak yang usia-usia remaja yang membawa nama harum bangsa Indonesia, itu juga termasuk
nasionalisme Nasionalis, ya. nggih. Jadi apa namanya membawa kebudayaan seperti pencak silat sampai dibawa ke Iya. internasional, Iya. lomba-lomba ke itu kan juga nasionalisme, rasa nasionalisme. Dan rata-rata itu kan anak-anak muda ya, Anak-anak kita muda, ada anak nggih. muda. Seperti murid kita juga atlet panahan. Iya, Nah, betul. itu juga salah satu sifat nasionalismenya itu Iya. masih tertanam. Masih tertanam. Jadi banyak kalau dilihat prestasi-prestasinya itu sangat banyak sekali. Iya. Harapan atau pesan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Danang atau Bu Launa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme untuk generasi Gen Z? Silahkan Pak Danang dulu. Pesan bagi generasi sekarang. Harapannya. Jadi pesan atau harapan yang Pak Danang ingin sampaikan yaitu jangan pernah meninggalkan adat budaya yang sudah tertanam di dalam diri benak masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas. Jadi adat atau budaya itu kan tercipta karena suatu kebaikan juga, yang nantinya itu juga menjadi suatu identitas bangsa. Identitas bangsa kita itu loh sudah cukup sangat-sangat bagus. Orang luar kalau ditanyakan tentang orang Indonesia itu seperti apa, orang Indonesia itu murah senyum, orang Indonesia itu ramah tamah. Nah, itu yang patut kita pertahankan. Selain juga jiwa nasionalismenya yang perlu juga dipupuk terus agar tidak terdegradasi. Itu kalau menurut Pak Danang. Ya, Bu Launa. Kalau Bu Launa harapannya kepada generasi sekarang yaitu mulai mencintai produk dalam negeri. Jadi mulai mengenali jati diri bangsa, ya. Kemudian boleh kita itu maju, boleh kita ini menguasai teknologi, tetapi jangan lupa kepada jati diri. Bawalah nama bangsa ini. Kalau bisa dengan kepandaian kalian, kreativitas kalian, bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih bagus, lebih maju. Ya, seperti itu. Sehingga kita lebih dikenal oleh seluruh bangsa di dunia, gitu. Tanpa kita meniru-niru, ya kan? Tanpa kita meniru-niru. Jadi tunjukkan atau bisa dikembangkan lagi ya dengan kreativitas kalian. Karena anak sekarang kan cerdas-cerdas, apalagi IT. Nah, mungkin dengan keahlian itu bisa mengharumkan nama bangsa dan menanamkan kembali sifat nasionalis dan patriotisme di dalam hati kita. Tuh. Wah, Kak Ila, seru sekali ya pembahasan kita kali ini. Semakin tahu nih arti dari nasionalisme, patriotisme, dan lain-lainnya. Betul sekali Mbak Ati. Kita semakin tahu apa perbedaan nasionalisme dan patriotisme. Peran kita sebagai Gen Z dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan introspeksi diri, apa yang sudah kita perbuat bangsa kita ini. Tak terasa nih Kak Ila, kita sudah lama berbincang-bincang dengan narasumber dua hebat kita. Terima kasih Pak Danang dan Bu Launa sudah hadir di podcast kita. Semoga kedepannya kami bisa undang lagi dengan topik yang berbeda. Untuk Sobat Sependa juga, terima kasih sudah menonton podcast ini. Semoga menambah wawasan baru, informasi baru, dan juga pastinya ilmu baru. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.